Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah di sebalik tabir atau di belakang tabir. Apa ada di sebalik tabir kehidupan kita? Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 22 ayat 13 versi Borneo mengatakan, "Jika engkau setia melakukan segala ketetapan dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel, maka engkau akan berjaya. Kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan berasa kecewa." Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh bacanya di dalam 1 Tawarik 22 ayat 1 sehingga 13. Ini merupakan kisah bagaimana bait suci dibina di Yerusalem. Siapa yang berperanan penting dalam pembinaan ini? Sebuah ilustrasi. Pada saat dirinya sudah berada di akhir usia, ibu bapa biasanya akan menyampaikan wasiat kepada anak-anaknya. Dan biasanya juga wasiat itu berkenaan dengan harta yang diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, berbeza dengan Daud dalam bacaan kita hari ini. Karena tidak memenuhi syarat untuk membangun bait suci, Daud mewariskan kerinduan dan tugas mulia itu kepada anaknya Salomo. Meski tugas sudah diwariskan, Daud tidak tinggal diam-diam saja. Dia ikut mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan. Bahan-bahan dari kualitas terbaik dan jumlah yang tidak terhitung seperti besi, kayu aras, emas, perak, tembaga, besi, dan batu. Daud juga mempersiapkan tukang-tukang untuk mengerjakan bait Tuhan itu. Tidak cukup hanya itu, Daud meminta para pembesar Israel untuk memberikan dukungan kepada Salomo dalam pekerjaan besar itu. Namun ada hal yang lebih penting. Bagi Daud, pekerjaan suci itu hanya dapat dilakukan bila mana Salomo hidup dekat dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, Salomo tidak akan memiliki kekuatan untuk membangun bait suci sesuai keinginan Tuhan. Meskipun ide untuk membangun bait Tuhan itu datang dari Daud, dan Salomo yang kelak akan dipuji karena keberhasilan membangun bait suci, Daud tidak peduli. Bagi Daud, mendapat nama karena pekerjaan besar itu bukan tujuannya. Daud adalah contoh orang yang bekerja di sebalik tabir atau di belakang tabir. Meskipun tidak terlihat, orang seperti ini melaksanakan bahagianya dengan sungguh-sungguh. Dia memang tidak menerima penghargaan atas hasil kerjanya, tetapi pekerjaan itu tidak akan terlaksana tanpa campur tangan Tuhan. Saudara, apakah Anda termasuk dalam orang yang bekerja di belakang tabir? Jangan pernah kecil hati. Walaupun hanya sedikit orang yang tahu perjalanan Anda dalam hidup Anda, itu bukan berarti Tuhan tidak memerhatikan Anda. Meskipun kelihatan bernilai kecil, boleh saja pekerjaan Anda justru mempersiapkan sebuah pekerjaan yang punya kesan besar di kemudian hari. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk melakukan dengan sungguh-sungguh semua yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk melakukan bahagian kita, untuk melakukan kehendak Tuhan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan bahwa kami mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang menolong kami bekerja di sebalik tabir yang hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.